Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu tentunya sehingga bisa berhadir ke Hotel Madani ini dalam rangka mengikuti acara Kaum So, Korps Advokat Alumni UMSU So, terkait dengan tinjauan kritis pasal 282 RUU KUH Pidana. Kemudian salawat beriring salam sama kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati dan bagi saya yang mulia guru saya, ya, karena ada beberapa ungkapan kalau atlet itu bersilat di depan pendekar agak gemetar dia. Begitu juga kalau menantu salah masuk kamar mertua, hajab juga itu. Jadi ada juga kalau murid bicara di depan guru, ini agak gawat juga ini. Saya mencoba dari tadi menaikkan mental, imun dan lain sebagainya. Ini yang saya muliakan Pak Mahmud Irsyad Lubis, ini dosen saya. Ya, ini beliau dulu yang mengajari saya di S1 ya. Saya lupa nilainya waktu itu kalau nggak salah antara C dengan B. Antara C dengan B. Karena kedekatan itu jadi nggak boleh. Kalau orang dekat tuh nggak boleh nilainya A, nanti katanya KKN. Nah, padahal kita berharapkan bagus nilainya kan. Ini yang sama kita hormati dan saya doakan semoga sehat selalu. Kemudian yang sama kita hormati Pak Dahlan dari KAI selaku Dewan Kehormatan juga telah memberikan materi tadi. Kemudian Bang Azwir ya, yang juga sudah mendeklarasikan diri tadi, promosi lah ya untuk Pradi 1. Ya, ini gawat juga kaum ini jadi jembatan untuk Pradi 1, bahaya juga ini. Harus ditinjau juga nih melalui pasal apa ya. Kemudian Bang Jaka, dari mana Bang Jaka tadi? Ya sudah keluar beliau ya, ahli hisab. Dan Kak Mursida ya, ini senior saya. Dan Bapak, Ibu, Abang, adik, saudara yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu, begitu nanti ukuran yang ke-40 langsung habis materi. Ya, jadi yang semuanya dalam forum ini yang saya hormati dan saya muliakan. Izin saya kadang-kadang nanti harus berdiri Pak Mahmud, mohon izin karena harus menunjukkan diri juga bahwa di depan guru ini ternyata muridnya sudah mulai agak berhasil kira-kira gitu. Mohon izin karena akademisi jadi ya begitulah modelnya kan. Dan ini mohon izin karena memang ditelepon oleh Mas Bembeng, diperintahkan Pak Irsyad, saya harus ngisi materi. Saya ke dokter THT, saya disuruh istirahat karena suara saya pita suara mulai apa. Jadi suruh dokter puasa bicara. Saya bayangkan kalau saya puasa bicara cuma makatnya kan. Nah, tapi karena kaum yang memanggil jadi harus turun tangan. Nah, saya diberikan amanah biar saya saja, Dinda. Ada di sini tuh. Tinjauan makanya kok saya balik lagi gitu ya. Tinjauan kritis pasal 282 KUH Pidana kan ini sesuai dengan undangan dan tadi praktisi senior-senior kita sudah menyampaikan. Dan saya hari ini bukan sebagai advokat karena undangannya sebagai akademisi, walaupun kartu advokat saya ada. Saya tak pernah bersidang ke pengadilan, begitu sidang langsung ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira begitu. Karena dari tadi kan nggak ada ketawa-ketawa kita ya, jadi saya sambilan saja ya, namanya akademisi dan pembicara terakhir. Bisa saja nanti sampai jam 12:30 ya. Ini kan jam 11, jadi bisa saja nanti Bang Eka mohon izin saya nanti agak 1 jam lebih ya bicaranya. Karena cuma ada 14 slide, satu slide itu 30 menit ya, luar biasa juga itu. Jadi sini saja udah 5 menit kita kan, belum muncul dia ke berikutnya. Nah baik, karena saya sifatnya akademisi, saya ingin mereview kembali pemahaman kita terkait dengan profesi yang kita miliki, advokat. Baru nanti turunannya kita akan masuk ke 282 RUU KUH Pidana. Saya ingin merekam kembali, mengopname kembali memori kita sebagai advokat. Kalau tidak salah, dan kalau tidak salah itu pasti benar, ketika kita menjadi advokat, awalnya itu kan disumpah.
Saya sengaja kutip ini dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Sebahagian sepenggalan sumpah kita itu atau janji kita itu ini dia. Walaupun ada sebelum ini beberapa bait sumpahnya. Ya, ini poin karena nanti akan saya kaitkan dengan 282. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bla bla dan seterusnya bertindak jujur, adil, bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Ini sumpah atau janji para advokat. Bang Azwir kalau tidak disumpah belum sah praktek Bang Azwir kan? Harus disumpah. Lalu kemudian yang kedua, bahwa dalam melaksanakan tugas profesi dan seterusnya memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klaim yang sedang atau yang akan saya tangani. Intinya yang mau saya sampaikan adalah apakah DPR dalam membuat rancangan undang-undang KUH pidana yang notabene saya yakin dan percaya banyak juga advokat di sana. Apakah mereka lupa bahwa advokat itu sudah disumpah? Artinya kalau sudah disumpah, berarti perilakunya yang menyimpang dari aturan sangat kecil kemungkinan. Nah, kira-kira gitu. Ya, ini argumentasinya yang mau kita coba bangun. Kan banyak juga advokat di DPR sana. Lalu kenapa diloloskannya pasal 282 ini? Ada apa? Ya kan? Kan ini menjadi pertanyaan besar. Nah, saya tapi belum masuk ke kesimpulan apakah saya menolak atau tidak. Karena akademisi sah-sah saja. Bisa saja saya menyetujui ini pasal 282. Nanti di kesimpulan terakhir. Biar kena keroyok jadi ruangan ini kan. Nah, berikut. Nah, ini karakter advokat. Mohon izin bukan mau menggurui, kita sifatnya berdiskusi ya, namanya berdiskusi, tukar pikiran dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya menurut saya karakter advokat itu jujur. Dalam agama apapun kalau sudah bicara jujur ya, jujur karena benar. Ini kan sesuatu perbuatan atau perilaku sifat yang agak susah untuk dilaksanakan dalam kondisi apapun. Terkadang dengan istri di rumah pun agak susah kita untuk jujur kan, dengan anak dan lain sebagainya, apalagi dengan menggunakan komunikasi hari ini. Sangat gampang sekali. Satu hari ini saja mulai dari tadi pagi sampai jam 11 ini sudah ada nggak perilaku kita yang tidak jujur? Nah, kita sendirilah yang menganalisa itu. Itu karakter advokat, peduli pasti. Karena kepedulian kita lah untuk menegakkan hukum sehingga kita terpanggil untuk membela klien. Walaupun peristiwanya adalah kasus Prodio ya. Nah, itu kan karena kepedulian kita untuk menegakkan keadilan. Itu pasti. Itu karakter advokat. Disiplin jelas. Kalau tidak disiplin jangankan dulu untuk menjadi profesi untuk menangani suatu perkara. Tes untuk menjadi advokat aja nggak lulus kadang-kadang kalau tidak disiplin kan. Karena kan harus ada pembelajaran dan lain sebagainya. Tanggung jawab itu pasti, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, adil. Ini kan kata-kata sederhana, tetapi ketika mau dipraktekkan ini mohon izin agak berat juga ini. Sederhana memang kalimat ini dan tidak asing di telinga kita. Ya, tidak asing, adil dan berintegritas. Integritas itu kan kesesuaian antara pikiran, hati dan ungkapan. Ini sederhana kalimatnya dan saya mencoba dalam hidup ini berintegritas, tapi ya memang agak susah. Pun demikian kita tetap harus berupaya. Kenapa? Karena ini di samping kita disenangi oleh hablum minan nas, hablum minallahnya ini dalam konteks agama saya, agama Islam, ini amat sangat dianjurkan dalam kitab saya, Al-Quran. Ya, kalau ini saya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah yang saya peroleh itu akan bermanfaat, mendapatkan berkah, lalu kemudian sedikit tapi bisa saya nikmati kalau ini semua saya terapkan. Integritas. Nah, di slide berikutnya sengaja saya masukkan apa itu integritas. Kesesuaian antara hati, ucapan dan tindakan. Lalu kemudian kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral ya, secara konsisten. Berikut biar cepat. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan sesuai dengan nilai dan kode etik. Lawan integritas itu adalah hipokrit atau munafik kalau bahasa kita yang kita kenal. Kalau munafik ini kan neraka jahanam ini. Ya kan? Inilah integritas. Ini adalah karakter dari para advokat. Ini turunan dari sumpah atau janji ketika seseorang itu mau menjadi advokat. Saya nggak paham apakah kita ini semua ketika disumpah, lalu kemudian ketika diucapkan oleh pengadilan kata-kata sumpah itu, kita apakah menggumam, mengikuti,
atau ikut teriak-teriak saja supaya nanti kan bahaya juga itu kan. Saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah ya, pokoknya teriak-teriak dia. Nah ketika nanti prakteknya, saya kan kemarin nggak bersumpah. Saya kan cuma au-au aja. Karena kalau sudah bersumpah dalam hati kan konsekuensi dari sumpah itu dosa. Bagi agama Islam begitu. Tapi kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa konsekuensi dari sumpah itu tidak dosa, walau alam bisawab juga itu terlalu berani. Saya pikir ya, oke. Lalu kemudian ada kode etik advokat Indonesia, saudara. Kenapa ini saya munculkan? Saya mau sampaikan ke kita semua bahwa apakah ini tidak diketahui oleh si pembuat undang-undang? Bahwa di advokat itu juga ternyata ada kode etik advokat yang merupakan aturan tertinggi, yang juga tadi ada dari KAI Dewan Kehormatan yang memberikan sanksi. Apa sanksinya? Saya cari di situ, ada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Jenis tindakannya apa? Teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara sampai 3 atau 12 bulan, atau pemberhentian tetap dari profesinya. Artinya di tubuh advokat itu sendiri, seperti bahasa tadi lex specialis derogat lege generalis itu tadi sudah ada di sini. Advokat itu sendiri sudah mengatur dirinya, karena lembaga organisasi advokat itu juga menyadari bahwa advokat itu juga manusia, cenderung memiliki kesalahan. Oleh karenanya perlu diatur bagi perilaku-perilaku advokat yang menyimpang, yang menyalah, ada kode etiknya. Dan itu pasti kita semua menyadari, terserah. Tapi yang jelas ini kode etik Pradi, KAI dan lain sebagainya, tapi intinya adalah sama. Melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat, dan terutama kepada diri sendiri. Kalau bagi saya, tanggung jawab itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan di sini. Gak bisa, kita gak boleh lepas dari hablum minallah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mohon izin lah, karena akademisi pula kan. Itulah kalau akademisi kan jadi kesannya Bang Azwir ya kan, mohon maaf lah ya kan. Kadang-kadang dia nasihat-nasihat sedikit kan. Untuk diri sendiri lah ini, tapi karena senior-senior Bang Tamrin kan hajab juga saya ini. Makan di tema kapan kawanku pangka kata. Janganlah dulu Bang, ngisi materi aku dulu Bang ya. Mau izin dulu ya. Nah ini kode etik advokat ya. Lalu muncul ini yang kita persoalkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Pasal 282 rancangan undang-undang KUH pidana. Ya. Yang kalau kita bicara RUU KUHP, sejak saya kuliah dulu Pak Mahmud Irsad dosen, bahasanya masih RUU KUHP. Sampai hari ini sudah kita kuliah sama masih RUU KUHP. Enggak tuntas-tuntas sampai sekarang. Tak seksi KUHP ini. Enggak seksi. Kalau seksi dia dari semua komisi mengambil alih ini. Tapi karena enggak seksi ya ginilah terus saja. Ya. Yang berwenang untuk membahas ini apa? Pemerintah dan DPR. Siapa tim yang diutus oleh DPR? Komisi berapa? Siapa yang diutus oleh Presiden selaku kepala negara atau selaku kepala pemerintahan? Ini yang kita bahas hari ini, yang menjadi heboh di dunia maya. Advokat, ini kan sudah disampaikan tadi oleh Pak Dahlan. Advokat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 itu 500 juta tadi. Ya. Apabila menjalankan pekerjaannya secara curang. Ini saya besarkan tulisannya. Kan ini yang menjadi heboh, dan inilah filosofi dari kegiatan ini. Ikan ruhnya secara curang. Apa penjelasan secara curang itu? Ya. Ini dia, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya. Saya kalau boleh tahu, yang kita di ruangan ini sudah pernah belum nampak bunyi pasalnya ini sekarang nih? Atau baru kali ini nampak, atau sudah pernah nengok di internet? Atau karena heboh-heboh saja 282 lah 282. Pokoknya nggak sepakat kita 282. Apa isinya? Kata kau tengok lah di internet tuh. Mak gawat juga gitu. Nah ini saya tunjukkan, ini dia. Ya. Ini saya tunjukkan sambil melawat juga saya ya kan. Biar jangan suntuk, karena kopi nggak ada, saya tengok kan. Kalau ada kopi kan nggak ngantuk ini. 282 kliennya. Nah menurut saya, ini saya tebali,
ini adalah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kode etik advokat Indonesia. Dari komentar saya ini sudah Bapak Ibu pahamlah kemana arah saya ini, sepakat atau tidak nih dengan 282. Sehingga ini melanggar moral profesi advokat, maka tidak perlu dengan pemidanaan 500 juta denda. Ini kode etik sudah diatur oleh lembaga, oleh profesi advokat, sudah ada aturannya. Apakah ini tidak dipahami oleh teman-teman advokat yang hari ini notabene sebagai anggota DPR? Atau luput dari perhatian mereka karena apa? Karena ini tidak seksi. Biarkan saja, ngapain? Atau apakah ini sebagai alat bagi teman-teman advokat di DPR sana supaya lembaga atau profesi advokat menghubungi mereka di sana? Entah karena selama ini nggak pernah lagi dihubungi, mentang-mentang kita sudah DPR, padahal kita advokat, tak pernah dihubungi oleh profesi advokat. Kita kerjai dulu orang ini, biar mereka menghubungi kita, karena kita yang berwenang merubah ini. Apakah begitu? Nggak tahu juga Bang Ajwir. Kan politik ini semua. Kita coba dulu, biar mereka semua profesi advokat ini menghubungi kita, karena membahas ini. Khawatir mereka ini katanya. Selama ini kan mereka nggak menghubungi kita. Kita buat dulu ini. Entah begitu pula, wallahu a'lam bishawab, namanya analis ya kan. Nah ini dia. Jadi nggak perlu dengan pemidanaan. Poin B-nya apa? Poin B-nya mempengaruhi panitra. Panitra pengganti, jurusita, saksi, juru bahasa, penyidik, bla bla dan seterusnya, dengan atau tanpa imbalan. Ini ngeri. Dengan atau tanpa imbalan. Kalau kita kan orang hukum semua ini kan, dan garis miring atau itu kan punya makna dalam sebuah undang-undang. Kan mubazir itu, mubazir huruf dan garis miring atau. Kalau kata orang teknik tak apa-apa kalian ini bahasanya kan. Masa undang-undang dan garis miring atau lagi apa maksudnya itu? Masuk lo ke Fakultas Hukum dulu 4 SKS itu bos saya bilang. Ya kan, menjelaskan itu aja. Nah ini mempengaruhi. Apa efeknya? Kalau saya menyebut ini dengan imbalan, saya bedah ini, saya belah dengan imbalan atau tanpa imbalan. Nah, dengan imbalan ini rumusan delik pidana, ya, yang dapat dipidana dengan persoalan korupsi. Sudah ada Undang-Undang Tipikor 31/2021, perubahan dari Undang-Undang Nomor 20/2001, ya, kemudian perubahan dari Undang-Undang 30/1999. Undang-Undang Tipikor sudah ada. Nanti di bawahnya saya sebutkan itu ada beberapa pengacara yang sudah ditangkap gara-gara kasus ini. Sehingga norma ini tidak urgen untuk diundangkan lagi di dalam rancangan Undang-Undang KUH pidana. Kalau sekiranya ada advokat melakukan perbuatan ini, sudah ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Tipikor masuk. Ngapain di RUU KUH pidana? Obesitas jadinya. Undang-undang tumpang tindih. Kepastian hukumnya nggak ada. Iya kan, mau pasal mana yang digunakan oleh para penegak hukum nanti? Ya, ditambah itu lagi tadi ada juga advokat itu kan salah satu dari penegak hukum. Berarti kalau salah satu berarti ada beberapa lagi penegak hukum dalam caturwangsa. Kalau di judul skripsi saya dulu Pak Mahmud Irsad mohon izin, itu kan Integrated Criminal Justice System. Itu judul skripsi saya tahun 2002. Di Indonesia kan kata Pak Irham Buana, apa Indonesianya? Keterpaduan aparatur penegak hukum dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia. Termasuklah di situ saya bahas advokat, polisi, jaksa dan hakim. Itu caturwangsanya. Jadi tidak perlu diundangkan menurut saya ini, sudah ada undang-undangnya. Nah ini dia dengan imbalan Bapak Ibu, saya cepatkan di sini ya. Ini semua ini kan sudah ada. Apakah DPR itu tidak tahu? Nah ini semua ini jika memberikan imbalan itu ada pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20/2001 perubahan 3199 Tipikor tindak pidana korupsi. Sudah ada penjelasannya di itu semua. Ini advokat ini. Ya. 150 juta, 750 juta. 15 tahun lagi, lebih ngeri lagi hukumannya. Ya, memberi atau menjanjikan suatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya. Dan atau memberi atau menjanjikan suatu kepada seseorang yang menurut ketentuan dan seterusnya, ya, untuk diadili. Lalu kemudian yang kedua ayat 2-nya, bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam apa ini? Nggak nampak huruf A, atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang disebut di sini.
150 juta, 750 juta, 15 tahun. Sudah ada undang-undang yang mengatur kalau dengan imbalan. Kalau ini clear, kalau dengan imbalan selesai, wajar, layak kita tolak 282 khusus ayat B. Nah, persoalannya ada kalimat di situ tadi dengan imbalan atau tanpa imbalan. Ini narasi yang multitafsir, bahaya ini. Tugas advokat itu kan mempengaruhi. Ya, sudahlah dia mempengaruhi klien supaya tanda tangan kuasa. Nah, kan gitu kan? Iya kan? Kan kita jual jasa. Ya kan? Jangan sempat nanti 10 klien yang datang sama kita, 11 menolak tekin kuasa. 10 yang datang 11 menolak. Berarti macam mana itu? Hah? -1 ya kan Bang? Senior saya lagi satu lagi. -1. Tapi kan sudahlah kita mencoba meyakinkan klien kita mampu menanganinya. Begitu dengan tanda tangan kuasa, kita pengaruhi hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kita pengaruhi mereka supaya ikut dengan kita. Caranya apa? Argumentasi. Itu makanya ada argumentasi hukum. Iya kan? Dengan analogi, ini dia. Ini contoh orang-orang atau advokat yang sudah dikenakan dengan pasal tipikor tadi. Yang tahu saya cuma ini aja, OJK Ligis. Ini Setnov kayaknya nih ya, pengacara Setnov. Ini satu lagi siapa ini? Saya cari-cari aja gambarnya, ketemu. Pokoknya saya ambil aja lah ini kan. Ngapain pula saya bohong-bohong kan? Pokoknya nggak kenal saya sama orang nih. Pokoknya inilah dia, daftar 22 pengacara yang pernah terjerat kasus korupsi. Inilah dia. Ini pasal, ini bukti bahwa pasal 282 itu nggak perlu ayat B-nya. Sudah ada undang-undang tipikor. Tapi sibuk-sibuk. Makanya saya pikir-pikir ini Bang Azwir, Pak Irsad, Pak Dahlan itu tadi nih, pengen dihubungi senior-senior yang ada di DPR itu. Pengen dihubungi mereka itu. Mudah-mudahan begitulah. Ini tanpa imbalan, ini bisa bahaya. Coba biar jelas. Ini dia. Tugas advokat untuk mempengaruhi penegak hukum, semisal hakim dapat memberikan putusan yang adil. Lewat apa? Argumentasi hukum. Bisa saja kita menulis surat kabar, opini kan, dengan maksud mempengaruhi publik. Bisa saja hakim kita pengaruhi. Kita undang saksi ahli, lalu kemudian memberikan argumentasi hukum sehingga merubah keyakinan hakim. Oh, ternyata ini benar. Ini kan tanpa imbalan. Tapi di pasal 282 KUH pidana, RUU KUH pidana, tanpa imbalan pun advokat itu dihukum 500 juta. Kan bahaya ini. Ini salah satu alasan menurut saya, ya, salah satu alasan untuk layak ini ditolak RUU KUH pidana 282. Sudah ada aturan hukumnya ini. Tanpa imbalan pun diatur. Wah, ini bahaya KUH pidana ini. Ya, multitafsir berikutnya ada berapa slide lagi nih. Mohon izin ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena tadi malam sampai jam 3 saya nyelesaikan ini, menyiapkan ini demi panggilan kaum nih kan. Kalau nggak saya sampaikan semua kan rugi juga saya. Nah, ini jadi dari semua itu, inilah harus ditolak rancangan undang-undang KUH pidana pasal 22 ini, pasal 282. Apa alasannya? Menurut saya tidak jelas rumusan pasal dan berpotensi melanggar pasal 5 Undang-Undang P3. Mohon izin, ada mahasiswa saya sini. Undang-Undang P3 itu apa? Siapa yang pernah ngajar sama saya ajarkan di sini? Kamu kan masuk sama saya waktu itu kan? Gak pernah? Pernah kan? Saya ajarkan. Apa itu Undang-Undang P3? Masih ingat nggak? Oh ya, lupa ya. Saya sengaja ini saya singkat-singkat biar saya kerjain dulu mahasiswa saya pikirkan. Kapan lagi ngerjain pengacara ya kan? Nah, melanggar pasal 5 Undang-Undang P3, pembentukan peraturan berundang-undangan. Ya, huruf F. Ini apa? Ada kalimat di situ harus memiliki kejelasan rumusan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kata curang itu multitafsir, tak jelas rumusannya. Apalagi nanti ada slide berikutnya itu yang diatur dalam pasalnya curang, tapi dalam penjelasannya suap. Nah, ini menjadi alasan untuk ditolak. Ya. Ini berpotensi melanggar pasal 6 ayat 1. Di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang P3 itu diatur materi muatan. Ada materi muatan peraturan perundang-undangan. Apa materinya? Di huruf G-nya itu kan banyak tuh A, B, C dan seterusnya. Tapi yang berkaitan dengan pasal 282 itu menurut saya adalah huruf G, keadilan pasti. Ini tidak adil. Hanya advokat saja yang diatur.
penegak hukum itu kan bukan hanya advokat, ada polisi, jaksa, hakim. Bahkan kalau di kepolisian itu ada propam, ya kan? Kalau di kehakiman itu ada KY. Lalu kemudian di keadvokat ada kode etik advokat, cuman ada dewan kehormatan, tapi hanya diatur oleh kode etik, ya kan? Kalau itu kan ada lembaga khusus yang diatur oleh undang-undang. Advokat pun sebenarnya harusnya dibuat itu. Jadi ini tidak adil. Kenapa mesti advokat saja yang diatur? Nah, lalu kemudian huruf H, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Iya kan? Kesamaan antara lembaga negara. Apa antar lembaga negara? Antar lembaga penegak hukum. Kesamaannya di mana? Lalu kemudian ketertiban dan kepastian hukum. Ini pasti dengan lahirnya Undang-Undang 28 RUU 282 ini membuat kegaduhan. Jadi tidak tertib dan kepastian hukum jelas. Walaupun dalam teori peraturan perundang-undangan itu kita mengenal ada namanya teori fiksi. Teori fiksi itu kan setiap peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan berlaku dianggap semua orang sudah tahu. Itu teori fiksi. Apa konsekuensinya? Nenek-nenek yang dia tiap pagi inang-inang yang jual cabai di jalanan ketika melakukan perbuatan jahat, melakukan pelanggaran hukum, ditahan, ditangkap, nggak ada alasan. Mohon maaf lah, saya kan nggak tahu hukum. Lalu kemudian gara-gara itu dia bebas, nggak ada. Nanti ibu, ketidaktahuan ibu di kantor polisi dijelaskan. Yang penting ibu kami angkut. Itulah teori fiksi itu konsekuensinya. Jadi bagi pemerintah itu di antara keadilan dan kemanfaatan dan kepastian hukum, yang terutama itu yang paling penting adalah kepastian hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang RUU 282 KUH pidana ini tidak pasti, membingungkan. Berikut harus ditolak. Alasannya apa? Ini naskah akademik tidak memberikan penjelasan yang lengkap tentang perbuatan curang. Curang ini kan bias artinya ini. Dalam bahasa hukum itu harus monosemantik, tidak boleh multitafsir. Itu bahasa hukum. Apel, itu kan bahasa Indonesia hukum dibahas itu. Itu ada buah. Kalau apel bahasanya apel upacara atau apel malam minggu. Harus jelas ini dalam hukum. Apel yang mana? Apel buahkah atau apel malam minggu atau apel upacara? Itu tidak boleh dalam bahasa hukum. Itu namanya multitafsir. Jadi nggak ada kejelasan arti kata curang yang dilakukan oleh advokat. Padahal naskah akademik itu adalah suatu keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti dibaca pasal 44 Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada pasal 44 tentang naskah akademik. Dibahas di situ. Berikut. Dalam rumusan pasal 282 mengatur delik curang. Nah ini dia. Sedangkan penjelasan diatur perbuatan suap. Nah, tapi nggak kemik saya batunya, Bang. Dalam rumusan pasal ini, ya, delik curang, sedangkan penjelasannya diatur perbuatan suap, bertentangan dengan asas kejelasan makna dan asas kepastian hukum. Bertentangan dengan asas kejelasan makna dan kepastian hukum. Nggak jelas maknanya apa? Curang itu kan banyak. Apakah hanya perbuatan suap? Katakanlah nanti curang itu menurut DPR itu adalah suap, inilah curang. Curang-curang yang lain gimana? Dalam penjelasan. Oke, lanjut. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu seharusnya, nah ini yang paling penting, melibatkan partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Ini pasal 96 Undang-Undang 12 2011 tentang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur di pasal 96 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, perubahan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Ini diatur. Ada partisipasi masyarakat. Dalam penjelasannya apa? Masuk di sini organisasi advokat. Profesi advokat melalui wadahnya, apakah single bar, lalu kemudian multi bar dan lain sebagainya, sudah terlibat belum dalam pembuatan rancangan Undang-Undang 282 ini? Sudah pernah diundang belum lembaga profesi advokat untuk membahas pasal 282? Kenapa? Karena itu berkaitan dengan profesi advokat. Karena partisipasi masyarakat di dalam pasal 96 Undang-Undang 12 2011 itu ada boleh masyarakat itu secara individu memberikan partisipasi, saran baik secara lisan maupun secara tertulis, dan juga lembaga dan juga kelompok masyarakat, ya, dan juga kelompok organisasi. Itu dalam penjelasannya apa itu?
profesi advokat. Harus dimintai pendapatnya ini untuk membahas RUU 282 itu. Sudah apa belum? Bang Azwir lah dengan Pak Dahlan yang tahu itu. Karena yang punya struktur langsung ke pusat. Ya kan? Nah, ini organisasi advokat sudah diminta belum? Berikutnya, rancangan peraturan perundang-undangan itu harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Terkait dengan ini memang agak ribet ya, agak susah. Jangankan dulu nenek-nenek, ibu-ibu di kampung masyarakat, kita saja kadang-kadang dari akademisi, mahasiswa, dosen, pengacara susah mengakses sebuah rancangan undang-undang. Ya, kita lihat sekarang di internet itu rancangan undang-undang KUH pidana muncul, tapi tahunnya tahun 2009 sudah beda. Ini 2014 beda lagi, 2000 sekian, seribet. Jadi aksesnya nggak mudah. Kenapa? Karena kalau kita mudah mengakses itu, lalu kemudian gampang memberikan argumentasi, masukan, saran, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini Bapak Ibu, saudaraku sekalian, yang naskah akademik, kemudian partisipasi masyarakat, peraturan perundang-undangan dapat diakses mudah. Ini syarat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau ini tidak terpenuhi, bisa menjadi alasan mutlak untuk judicial review undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Mahkamah Konstitusi lah tempatnya ini. Ini syarat formal kalau tidak terpenuhi dalam konteks ketatanegaraan. Oke, lanjut. Ini rekomendasi saya. Nampaknya kalau sudah rekomendasi slide terakhir ini, ya, karena ini yang ditunggu-tunggu. Mendorong seluruh organisasi advokat agar menyampaikan sikap menolak RUU KUH pidana kepada DPR RI dan Presiden, karena mereka inilah yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Inilah lembaga yang berwenang itu, tak ada orang lain. Ya, jabatannya Presiden dan DPR. Oke, lanjut. Memperkuat lembaga Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Bagi saya secara akademisi sepertinya ini yang harus diperkuat, padahal mohon izin. Ya, mungkin ini juga salah satu alasan. Kenapa? Karena ketika ada orang melakukan penegak hukum melakukan kejahatan, contoh polisi melakukan kejahatan, lalu kemudian kita lapor ke polisi, Propam itu juga polisi. Jadi masyarakat itu kadang-kadang di situ dia. Masa polisi diperiksa oleh polisi, ya kong-kali-kongnya itu. Masa pengacara nakal digadukan kepada Dewan Kehormatan, pengacara juga, mereka itu kong-kali-kongnya itu. Itulah mungkin salah satu alasan argumentasi hukum ketika anggota DPR melakukan reses ke bawah, ke masyarakat, ya, melakukan reses. Atur saja lah dalam KUH pidana itu, biar gampang mengkriminalisasinya. Jadi kami nggak melapor lagi ke Dewan Kehormatan kalau ada advokat nakal, langsung ke polisi saja biar dipidana. Kenapa? Karena ada diatur dalam KUH pidana. Mungkin itu, oleh karenanya perlu menurut saya memperkuat lembaga Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Saya nggak paham ini Dewan Kehormatan ini apakah hanya diatur di kode etik saja atau ada undang-undang khusus atau lembaga khusus yang mengatur dalam undang-undang sifatnya. Belum ada ya Bang ya. Sepertinya ini dalam kode etik saja, Dewan Kehormatan Advokat. Artinya maksud saya kalau hakim itu kan ada KAI itu. Kan itu lembaga langsung terbentuk untuk mengawasi perilaku hakim. Ya kan? Kalau polisi langsung ada di dalam undang-undang disebutkan Propam. Nah, dalam Undang-Undang 18/2003 tentang advokat itu kan ada juga diatur dengan kode etik ya, tentang Dewan Kehormatan. Oke. Jika diundangkan maka harus dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini pilihan terakhir, walaupun saya berkeyakinan amat sangat kecil kemungkinan ini 282 ini disetujui. Kecil kemungkinan karena di DPR itu banyak juga yang notabene pengacara. Ya makanya kita berpikiran positif saja, tapi kita harus melakukan ini. Ini momen bagi beberapa lembaga unjuk-unjuk diri, unjuk gigi. Ya surati kenapa rupanya biar dikenal juga. Kalau bisa habis hari ini buat langsung kaum rekomendasi kirim langsung ke DPR. Biar DPR itu benar apa yang kaum ini katanya. Tiba-tiba ada kopnya tanda tangan oleh Pak Irsad. Ya kan? Merekomendasi menggugat atau memprotes pasal 282. Paling tidak kan sudah ada masuk dalam daftar absen nama kaum di DPR RI. Paling tidak itu. Ya kan? Saya pikir slide terakhir yang ditunggu-tunggu. Ini dia. Terima kasih. Mohon maaf saya berharap tidak ada diskusi kita.
ya, karena kalau diskusi nanti nggak bisa saya jawab ya kan, ya jam 12 kurang. Terima kasih, mohon maaf. Bila IP bisa bilhaq fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.